bahwasanya kekuatan kaum muslimin itu ada di dua hal. Kekuatan kaum muslimin ada di dua hal. Yang pertama akidah. Coba kita lihat dalam perang Hunain ini. Kaum muslimin menang, kaum muslimin dimenangkan karena apa? Apakah karena jumlah yang banyak atau karena jumlah yang sedikit? Jumlah yang banyak lari tunggang langgang. Jumlah yang banyak lari tunggang langgang sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah surat At-Taubah ayat 25 sampai 26 tadi yang saya bacakan. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma Hunain. Allah telah menolong kalian di dalam banyak peperangan, termasuk dalam perang Hunain, sampai diabadikan dalam Al-Quran karena keadaannya ketika itu luar biasa, kebanyakan ngacir pergi. Yang sedikit yang bersama Nabi terus berperang, akhirnya Allah menangkan. Kenapa Allah menangkan? Kenapa Allah turunkan pertolongan? Karena mereka tegar, kuat akidahnya. Padahal kalau kita perhatikan, ini kan penyimpangan akidah yang tidak besar. Bukan menyembah berhala, bukan berbuat syirik akbar, gara-gara geser hati. Geser hati. Memandang bahwasanya diri mereka banyak pasukannya sehingga mantap pasti menang, padahal kekuatan kemenangan dari Allah menjadi tertutup. Nah, ini kan pergeseran akidah yang sesungguhnya bukan pergeseran yang besar sebagaimana orang berbuat syirik besar menyembah berhala, tetapi karena akidah adalah pondasi, meskipun pergeserannya sedikit menjadikan Allah tidak ridho. Nah, sekali lagi kaum muslimin dimenangkan karena akidah yang kokoh, bukan karena jumlah pasukan persenjataan, bukan. Itu wasilah saja, itu sarana saja. Kemudian yang kedua, di mana faktor kekuatan dan kemenangan kaum muslimin ada pada manhaj. Ada pada manhaj, menjalankan keberagaman yang benar, menjalankan keberagamaan dengan goresan warna yang digoreskan oleh Nabi, bukan dengan warna yang lain yang sangat banyak, tapi dengan warna yang telah digoreskan oleh Nabi, hanya satu warna. Mana yang menunjukkan di dalam Al-Quran kisah tentang Talut. Talut adalah seseorang yang hidup pada zaman Nabi Daud. Dia seorang raja. Nabi Daud ketika itu masih sekitar umur 10 tahun. Kemudian Raja Talut yang muslim ini diberitahu oleh seseorang nabi ketika itu, wallahu alam siapa nabi ketika itu, bahwasanya nanti akan menjumpai pasukan Jalut yang sangat besar, dan pasukan Anda wahai Talut nanti akan menemui sungai, dan jangan manfaatkan air dari sungai itu kecuali satu teguk saja, satu cibuk saja, satu cibuk saja, jangan lebih dari itu. Perjalanan pun dimulai. Talut, raja yang muslim, membawa pasukan. Di tengah-tengah perjalanan benar berjumpa dengan sungai, dan sudah diwanti-wanti jangan manfaatkan air kecuali satu cibuk saja. Tapi mereka kemudian mengedepankan akalnya, mengedepankan perasaannya. Masa cuma satu cibuk, mau perang, mestinya kan energinya disiapkan yang banyak, masa cuma satu cibuk? Apalagi di dalam tafsir disebutkan ketika itu panas matahari sangat menyengat, terik matahari sangat menyengat, sehingga kemudian kebanyakan dari pasukan Talut mereka memanfaatkan air sebanyak-banyaknya, hanya sedikit saja yang nurutin, yang mematuhi apa kata nabinya ketika itu. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Begitu melihat pasukan Jalut yang besar, yang banyak, orang-orang yang tidak lulus tadi, orang-orang yang dengan akalnya, dengan pikirannya mengatakan masa cuma satu cibuk, mau perang kok. Nah, mereka yang mengedepankan akalnya dan mengedepankan perasaannya daripada mematuhi nabinya, kecil nyalinya.
nggak berani menghadapi peperangan. Mereka pun lari tunggang langgang. Hanya sedikit orang saja yang mematuhi ketentuan dari nabinya. Mereka tegar dan kokoh, berketeguhan dan mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Akhirnya Allah menangkan. Nah, mari kita lihat pelajaran apa yang bisa diambil dari peperangan Talut ini. Dimenangkan karena apa? Apa karena jumlah yang besar? Tidak. Dimenangkan karena di dalam menjalani keberagamaan nurut bagaimana petunjuknya. Satu cibuk ya sudah satu cibuk, itu dari Nabi, itu petunjuk dari Nabi yang tidak lain wahyu dari Allah. Satu cibuk ya satu cibuk. Jadi tidak dengan perasaannya, tidak dengan akalnya. Oh mau perang kok masa cuma satu cibuk mau ngambil air. Nah ini namanya ngikuti apa adanya dari nabinya, namanya manhaj.